Eh, Menurut lu apa sih tujuan dari media sosial? Media sosial itu sebetulnya tujuan tiap orang tuh beda-beda. Cuma pada intinya kan media sosial tuh untuk pamer ya. Jadi ketika posting itu ada yang menganalisisnya sebelum posting tuh kan, otaknya ada yang menganalisisnya, cost benefit analisis gitu kan, satu langkah. Ada lagi yang pakai metode SWOT gitu kan, 2 langkah gitu kan. Ada yang nggak pakai analisis gitu, posting gitu kan, kecepatan jarinya melebihi kecepatan otaknya gitu. Itu yang bahaya itu. Jadi janganlah di tempat yang terang gitu. Semua orang akan mengikuti. Tapi kalau kita berjalan ke tempat yang gelap, jangankan orang lain, bayangan sendiri pun nggak mau mengikuti. Halo guys, balik lagi di channel gua Hardy G. Di video kali ini gua kedatangan temen gua yang dia ini pekerjaannya lebih banyak di sosial media, ataupun menurut bahasa kerennya dia ini adalah sosial media spesialis ya. Jadi dia mungkin udah cukup lama, nanti kita tanya berapa lama sih dia berkecimpung di dunia media sosial. Kenapa gua angkat ini? Gua penasaran banget karena banyak orang yang masuk media sosial tapi dia tidak tahu akan konsekuensinya terhadap dia masuk ke dunia sosial media tersebut. Nah, oke, kita mulai sapa aja. Halo Om, apa kabar Om? Halo. Aduh, Om, gimana kabarnya nih Om? Alhamdulillah baik. Sebenarnya terlihat basa-basi ya, karena gua nih sama dia sekantor sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, nanya kabar itu hal yang bagus sebenarnya. Oke Om, lu kan yang gua tahu nih, lu kan sosial media spesialis nih Om. Lu pakai media sosial apa aja sih Om yang lu aktif sekarang Om? Ya kalau sekarang mah Meta ya. Ya alias Facebook lah, Facebook sama IG. Ya kalau dulu sempet di blog. Di blog berarti udah bertahun-tahun yang lalu ya? Ya. Berarti kalian semua udah bisa nebak umurnya berapa kalau dia masih main di blog. Di Friendster jangan-jangan? Jadi ya sempat juga. Tapi terus ada dulu namanya chatting. Iya. MRC ya. Iya. Wah, udah paling ketebak banget umur dia berapa kalau misalkan dia ngomongin MRC. Suka ya itu untuk chatting aja dulu, kita pergi ke warnet gitu. Jadi lu sekarang yang aktif itu adalah Facebook sama Instagram. Dan mungkin beda dengan yang lain ya. Jadi kalau orang lain tuh suka di Instagram atau di Facebook, saya tuh punya kebiasaan di Google Map. Google Map. Oke. Kenapa? Jadi lu aktif juga di Google Map? Iya. Gimana tuh Google Map? Jadi Google Map saya untuk posting foto-foto tentang tempat. Oke. Saya lebih suka di Google Map gitu. Jadi lu pin location di situ, lu Iya, kasih foto. singgah di situ, foto. Terus kelebihannya apa nih, kan kita jarang banget yang niat masukin pin Google Map gitu, lu kasih foto gitu. Ya suatu saat kita perlu foto lagi. Kalau di FB kan scroll lagi ke bawah. Kalau itu aku pernah nih Datang ke restoran A di misalnya. restoran A, cari itu lagi ada foto aku di situ. Ternyata jadi lebih ke kenangan bahwa kita pernah mampir di situ gitu. Malah, tapi juga bisa menginformasikan orang bahwa kita pernah di iya, situ. Gitu. Dan ya itu. Jangan-jangan banyak tempat-tempat yang kita belum pernah datengin, lu pernah pin di situ dan lu kasih foto jangan-jangan. Iya, jadi saya Google Map-nya sudah level 6 lah. Wow. Jadi ada leveling? Ada leveling. Tiap level tuh keuntungannya atau bedanya apa? Nah, saya tuh bisa ngedit tempat. Kalau tempat tidak sesuai, saya bisa edit tempatnya. Jadi semakin levelnya tinggi, lu bisa review sendiri untuk tempatnya. Ya, Orang lain ada yang iseng-iseng gitu ya? Ada yang salah, saya bisa hapus. Oke. Berarti sekarang lu aktif di Facebook, Instagram, plus Google Map gitu ya? Google Map bener info baru banget sih buat kita, karena jarang banget yang kita masuk di Google Map ya. Nah, menurut lu apa sih tujuan dari media sosial? Media sosial itu sebetulnya
tujuan tiap orang tuh beda-beda. Cuma pada intinya kan media sosial tuh untuk pamer ya. Untuk pamer itu media sosial tuh. Perusahaan itu membuka media sosial tujuannya untuk pamer bahwa dia menciptakan dirinya positif. Terus untuk pribadi? Untuk pribadi juga sebetulnya ya begitu. Kadang ada yang pamer kekayaan. Jadi tujuan media sosial itu adalah untuk pamer. Yang membedakan itu adalah ada yang nolak, ada yang enggak. Oke. Yang membedakan adalah tingkat kenorakan gitu. Iya, tingkat kenorakannya. Ya mungkin sebetulnya semuanya norak ya. Jangan-jangan gue masuk yang norak. Ada yang ke satu ada yang norak, ada enggak. Kedua ada yang menghasilkan atau enggak gitu kan. Ada yang digunakan memang untuk dapat cuan gitu. Iya, ya seperti inilah. Gitu. Ayo subscribe nih. Jangan lupa subscribe channel Ardi. Dan juga channel Gun Hamdani ya. Dia juga punya channel YouTube. Oke. Nah Om, apa sih yang biasa lu posting di media sosial lu? Sebetulnya itu karena media sosial ini kan tujuannya untuk sebetulnya kalau saya tuh yang pertama untuk kesenangan saja ya. Kesenangan saja saya untuk media sosial. Yang kedua tuh dokumentasi, kita nyimpen foto gitu. Untuk nyimpen foto. Dan yang ketiga itu saya selalu untuk justru kayak selalu keberadaan saya itu pingin diketahui oleh keluarga saya. Untuk keamanan saya juga. Saya ketika di Google itu selalu mengaktifkan lokasi saya. Oke. Kenapa? Karena supaya saya tahu kalau terjadi kecelakaan atau apa-apa amit-amit ya. Itu dapat lebih mudah pencariannya. Mudah pencariannya. Karena saya orang nggak macem-macem gitu ya saya. Nah emang kalau orang yang macem-macem gimana nih Om? Kalau itu kan dimatiin riwayatnya. Justru saya selalu beranggapan bahwa berjalanlah di tempat yang terang gitu kan. Berjalan itu biar bisa menerangi orang lain gitu ya. Bukan sih. Jadi berjalanlah di tempat yang terang gitu. Okay. Semua orang akan mengikuti. Tapi kalau kita berjalan ke tempat yang gelap, jangankan orang lain, bayangan sendiri pun nggak mau mengikuti. Quote of the day from Gun Hamdani. Enggak, sebetulnya itu bukan quote saya. Oh bukan? Iya. Baca juga di media sosial sebenarnya? Bukan juga. Bukan juga. Oke, nah, lu cerita bahwa lu ngepost yang lu pengen aja buat happy gitu. Yang lu post tuh urusan kerjaan kah, urusan kantor kah, ada urusan bisnis kah, atau urusan apa gitu? Yang biasa lu post di media sosial? Jadi sebetulnya ini ya. Kadang kenapa saya posting kerjaan gitu kan? Yang pertama karena saya digaji oleh perusahaan saya ya. Saya harus juga membantu perusahaan. Itu yang pertama. Yang kedua itu supaya dinilai aja oleh pimpinan gitu. Supaya kelihatan kerja lah. Kelihatan kerja gitu. Jujur banget. Dan memang ada penilaian dari perusahaan bahwa untuk mencapai suatu karya tertentu untuk naik jabatan itu dilihat medsosnya. Aktivitas medsosnya. Iya, itu. Tapi perusahaan kayaknya nggak tahu ya. Banyak pegawai juga mungkin pengguna medsos yang mempunyai fake medsos, account, second account, iya, third account, bahkan sampai fourth account gitu. Iya, benar. Gitu. Lu sering nggak sih post urusan pribadi atau urusan pribadi lu di medsos? Nah ini kan sebetulnya dunia maya ya. Dunia maya, namanya dunia maya tuh. Jadi orang lain mungkin memposting apa adanya ya. Saya juga memposting apa adanya, tapi tidak semua. Tidak semua kehidupan saya pribadi kita dimasukin ke situ. Dimasukin. Tapi kalau saya posting apa adanya. Karena dunia maya itu berbeda dengan dunia nyata. Dunia nyata sebetulnya harusnya harus ada perbedaan, ada privasi lah, jangan saran saya jangan semua dimasuki. Karena juga bisa mempermudah orang untuk berbuat kriminal kalau nggak salah. Iya, betul.
Ya, ya. Itu jangan sampai di semuanya wah masalah pribadi, masalah keluarga kita dimasukkan. Ya, ya, ya. Biasalah ada orang pamer kekayaan, ada orang pamer kebijakan, ada pamer sindian, pamer segala macam ada lah. Om, seberapa sering sih lu sharing di media sosial Om tentang pribadi? Apakah tingkat garunya sangat sering atau biasa aja sih? Soal pribadi lah. Pribadi. Soal kehidupan pribadi. Kalau kehidupan pribadi saya hampir jarang sih. Jarang banget ya. Kalau masalah malah pekerjaan ya sih. Supaya tahu aja kayak tadi itu kelihatan kita tuh kerja gitu ya. Kelihatan kerja gitu. Oke, Om. Nah, itu juga kadang saya posting hari Sabtu Minggu gitu kan. Supaya kelihatan bahwa saya itu tetap ada liburnya gitu kan, ada bahagianya kita gitu. juga punya kan. Keluarga. Ada posting anak. Iya, posting anak gitu kan. Ya. Om, dengan kehidupan bermedia sosial yang lu jalanin sekarang, kan lu tadi punya tata cara bermedia sosial gitu. Lu bermedia sosial lebih soal pribadi nggak begitu banyak yang lu ungkap gitu di media sosial lu gitu. Apakah lu bahagia dengan prinsip bermedia sosial yang lu jalani sekarang? Bahagia sih. Soalnya kan gini, karena gini Om, kenapa gua nanya ini karena kita banyak nih, gue punya juga teman-teman yang sering gue baca di media sosial gitu ya. Dia bermedia sosial tapi kok entah itu penilaian gue ya. Ini namanya persepsi gue. Kok kayaknya dia nggak bahagia dengan dirinya gitu. Karena postingan-postingan di media sosialnya kok mempersepsikan bahwa dia tidak bahagia gitu. Nah, apakah dengan lu bermedia sosial seperti itu lu bahagia atau tidak sih? Ya kalau bahagia tuh ini dari sisi setiap orang bisa beda-beda ya Om. Ya ini menurut gua aja. Kalau menurut saya itu ya yang kebahagiaan tuh kadang ya ada yang ditampilkan, ada yang enggak. Ya. Contohnya kalau bahagia lagi ada duit nih, nggak usah ditampilkan, nanti banyak yang minjem loh. Gitu. atau enggak bisa ada rampok ke rumah soalnya. Iya. Okay. Mentang-mentang lagi bahagia ada uang, tampilkan gitu kan. Okay. Jadi setiap manusia ada inilah. Ya silakan juga sih kalau yang mau pura-pura bahagia tampilkan. Tapi yang saya lihat ya orang yang sering pasangannya gitu kan. Mesra-mesra di medsos. Sebulan kemudian digugat cai. Iya. Ya kayak gitulah jadi. Ya. Jadi lu sangat bahagia dengan konsep bermedia sosial yang lu jalanin sekarang gitu ya. Ya, malah ada teman saya loh. Teman saya itu sampai ngeblok istrinya. Oh ya? Iya, saling blok dia. Supaya apa tuh? Supaya tidak kepo masing-masing. Akhirnya dia bahagia gitu kan dengan ketidaktahuannya. Justru ada beberapa hal yang tidak saling mengetahui itu justru bahagia. Iya. Lebih tenang mungkin. Lebih tenang gitu. Oke. Nah Om, lu tadi cerita soal aktivitas lu di medsos gitu. Jadi tujuan lu di awal membuat medsos itu, membuat medsos itu kayak gimana sih? Ya tujuannya itu saya yang pertama untuk dokumentasi foto aja sih. Dokumentasi foto, video. Yang kedua menunjukkan kepada bos saya bahwa saya kerja gitu. Selain itu, masa urusan kerjaan terus kan pasti ada ya, urusan. supaya saya diketahui oleh keluarga. Khususnya kan saya sering SPJ ya keluar kota gitu. Jadi kalau dinas luar itu saya selalu posting. Karena tujuannya supaya tahu bahwa saya. Mungkin kalau orang lain malah katanya sih ada juga yang berpandangan seperti itu. Ketika keluar kota justru jangan dikasih tahu. Karena rumahnya ketahuan kosong gitu. Ya kan betul ada yang berpendapat yang kayak gitu. Justru saya sebaliknya, saya posting aja supaya tahu bahwa saya di luar kota. Oke. Itu berbeda orang, berbeda pemahaman juga soal itu gitu ya. Dan itu hak bebas-bebas aja gitu ya. Siapa aja betul. Nih masalah media sosial dong. Gua pernah baca artikel dong. Menyatakan bahwa sosial media itu bisa berdampak pada kesehatan mental. Gimana menurut lu?
Menurut saya itu kan media sosial itu sebetulnya dunia nyata, dunia maya ya. Sedangkan dunia nyata itu dunia nyata asli. Nah, sekarang ini banyak yang kebalik. Oke. Banyak yang kebalik gitu. Jadi dia kebalik antara dunia nyata dan dunia maya. Ada yang di dunia nyatanya dia pengecut gitu kan, di dunia nyatanya jadi galak, jadi pemberani. Jadi ada di dunia nyatanya dia nggak punya teman, di dunia mayanya seolah-olah dia punya teman gitu, kayak gitu. Terus ada beberapa komunitas ya yang tidak diterima oleh masyarakat, dia minder gitu kan, di dunia nyata tuh nggak ada teman. Ketika gabung di dunia maya merasa banyak teman. Komunitas-komunitas itu ada loh. Oke. Dan apa proses kebalik itu juga bisa berdampak pada kesehatan mental menurut lo? Iya, itu yang bahaya. Dia tidak bisa membedakan mana dunia nyata, mana dunia maya. Oke. Jadi kapan kita bersosialisasi secara nyata, kapan kita harus bersosialisasi secara dunia maya gitu. Iya. Oke, dan jangan menjadi patokan dunia maya itu adalah segalanya gitu ya, Pak. Iya. Tuh, karena dunia nyata teman dalam dunia nyata itu lebih apa ya? Lebih bermakna, ya nggak sih? Iya, lebih nyata. Lebih nyata kan? Lebih nyata, kita ketahuan ininya jeleknya, kita yang dengan teman tuh harus ketahuan jeleknya dulu ya. Kita menerima di dunia maya kan ketahuannya baiknya semua. Iya. Karena orang bisa membuat status apapun sesuai dengan keinginannya gitu ya. Iya nggak sih, Om? Kan pasti orang buat sesuatu ada tujuannya, ya nggak sih? Iya. Dan tujuan itu adalah ya untuk memposisikan dia di mata orang lain di media sosial. Iya. Tapi kalau dunia nyata kan kita bisa melihat langsung apa yang disampaikan, apa yang diucapkan gitu ya. Ya, ini saya melenceng dikit ya. Untuk di dunia nyata tuh kan kalau memilih teman itu biasanya butuh waktu 3 tahun lebih lah. Kita bisa tahu bahwa teman itu seperti apa gitu kan. Di saat duka, di saat senang gitu kan. Ya biasanya kalau saya dengan teman itu biasanya kita ajak camping gitu. Nah, ketika camping itu biasanya ketahuan itu. Ketika 3 hari itu kita bisa mengetahui sikap seseorang itu ya, teman kita itu yang harusnya 3 tahun bisa diketahui kalau camping tuh 3 hari ketahuan gitu kan. Dia nyolong apa, dia kalau kedinginan dia ego sendiri tidak berbagi selimut kayak gitulah, nggak saling tolong menolong, itu ketahuan kalau camping gitu kan. Betul. Tapi kalau di media maya, di dunia maya nggak ketahuan, susah. Iya. Dan kita banyak loh ya, kita banyak sering lihat berita bahwa orang yang kenalan beberapa hari dengan media sosial ternyata ujung-ujungnya adalah ada yang korban kriminal atau apa gitu. Iya. Dan itu yang harus memfilter itu adalah kita sendiri ya, Om ya. Iya, betul. Bagaimana kita menggunakan media sosial itu bisa menjadi ke arah yang lebih baik ataupun malah bisa berdampak buruk buat kita gitu ya. Iya, betul. Gitu. Dan untuk bahwa kita supaya mentalnya tetap sehat di media sosial, otomatis kita yang harus mengatur sendiri bagaimana porsi kita di media sosial gitu ya, Om. Iya. Oke. Sebetulnya media sosial kan akan ada yang sampai ke waktunya sampai lama gitu kan. Kalau saya main media sosial itu lebih ke mengisi waktu aja saya kalau pulang pagi itu kan naik kereta ya. Nah, jadi kalau 2 jam itu pagi 1 jam, pulang 1 jam. Nah, itu saya gunakan waktu untuk media sosial atau membaca news gitu. Iya. Jadi bukan lu seharian manteng di media Bukan sosial. seharian manteng. Ya kan sekarang banyak Om yang gitu. begitu, Om. Gini, gua pernah lihat juga lah sebuah artikel atau lihat video gitu ya, bahwa ketika ada teman-teman ngobrol, ada teman-teman ngumpul nih gitu ya, dengan teman-temannya datang tuh ya kepentingannya untuk konten, Om. Dia datang untuk foto-foto, terus masing-masing udah sibuk dengan gadgetnya gitu, Om. Iya. Ya kan gitu ada ya gitu kan. Reuni banyak tuh. Reuni ngumpul tapi nyatanya cuma posting. Iya. Dan terus setelah ngambil foto mereka sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Jadi reuninya di media sosial, Om, bukan di ketemuan gitu kan. Menyusun rencananya 1 bulan,
reuninya 2 jam. Iya. Itu pun foto-foto. Itu kan foto-foto buat konten malah Iya. kebanyakan ya. Jadi ngobrol tatap mukanya malah lebih sedikit Iya. malah kebanyakan, dan itu menurut gue ya salah satu juga dampak buruk dari media sosial, enggak sih Om? Iya betul. Ya konten lah perlu lah, tapi kan ketika kita bertatap muka kayak gini ya udahlah, Iya. pokoknya handphone disimpan dulu Iya. gitu ya. Kalau memang nggak penting-penting amat gitu ya. Iya, nggak penting-penting amat Iya, gitu. iya, iya. Jangan sampai kecanduan gitu. Iya, ada benar. Itu kecanduan juga Kecanduan. berbahaya ya Om ya. Bahaya Berdampak sampai ada- kesehatan ya. Iya, sampai 3 jam itu 5 jam untuk medsos. Iya. Kecuali memang kerjaannya dia media sosial ya, sosial Iya. media spesialis gitu ya. Pasti mau tidak mau dia seharian pasti dengan media sosial gitu. Ya, itu juga kalau postingnya sebentar sih, paling buat kontennya. Iya, buat gitu. konten yang lama. Kalau posting kan bisa Konten. di schedule sebenarnya ya. Iya. Bisa di scheduling ya. Nggak ngepoin status mantan gitu. Lagi poin sebatas orang juga ya. Iya. Oh iya. Om, nah kalau tadi berbicara bahwa media sosial itu bisa buat candu, media sosial itu bisa berdampak buruk kepada kesehatan mental jika memang tidak digunakan. Ini catatan loh. Jika memang tidak digunakan dengan bijak gitu ya. Nah kira-kira gimana cara lu mengerem terkait aktivitas di media sosial supaya Iya. lu bisa terhindar dari dampak buruk terkait kesehatan mental bermedia sosial itu? Jadi di dalam media sosial itu kan memang setiap orang tuh kan beda-beda ya tingkat kecepatan otaknya. Ada yang otaknya itu, jadi ketika posting itu ada yang menganalisisnya sebelum posting tuh kan, otaknya ada yang menganalisisnya, oh cost benefit analisis gitu kan, 1 langkah. Ada lagi yang pakai metode SWOT gitu kan, 2 langkah gitu kan. Ada yang nggak pakai analisis gitu, langsung posting gitu kan, kecepatan jarinya melebihi kecepatan otaknya gitu. Oh. Itu yang bahaya itu. Oke. Jadi belum apa-apa langsung posting gitu ya. Oh iya, itu pas udah posting, ya udah Nyesel. posting, nyesel gitu. Harusnya di inilah kecepatan otaknya dilatih lagi sebelum posting itu apakah ini berdampak hukum atau enggak, apakah ini hoax atau enggak. Itu saya kalau ada berita-berita yang itu yang masih abu-abu nggak di-share itu. Iya. Nggak usah di-share. Apalagi posting sendiri itu itu bahaya itu. Iya. Kalau share masih mending ya bisa dihapus di itu, tapi kalau posting sendiri itu lebih bahaya lagi. Oke. Jadi kita harus tahu kapan kita posting, apa yang kita posting harus benar-benar dipahami gitu ya. Dampak dari itu ya. Ya, terus jangan sampai kita wajarlah ada yang saling sindir kayak gitu. Jangan sampai menyebut nama, menyebut jabatan, menyebut nama instansi gitu. Oke. Kita kadang kesal nih ke instansi apa tidak dilayani dengan baik itu wah langsung posting. Nah itu hati-hati, itu lebih mending nggak usah menyebutkan nama gitu. Kalaupun mau ya komplain dengan cara resmi misalnya gitu Iya, ya. Kan pasti semua sebetulnya. instansi, semua perusahaan pasti punya medsosnya, punya sarana resmi gitu. untuk komplain gitu ya. Iya, jangan sampai posting di postingan kita terus di tag itunya, wah itu bahaya itu. Iya. Janganlah, nanti bisa dituntut balik pencemaran nama baik kan. Apalagi di kita tuh ya, kita pun di Indonesia punya hukum ya. Iya. Punya hukum yang sudah mengatur, ada undang-undang ITE ya. Iya. Ya terlepas pro kontra dari undang-undang ITE, tapi jelas semuanya sudah diatur bagaimana cara berperilaku kita ketika menggunakan teknologi yang sudah disiapkan. Salah satunya adalah bermedia sosial. Otomatis kita harus benar-benar berhati-hati dalam menggunakannya gitu kan. Selain juga bisa berdampak hukum, bisa berdampak juga pada citra pribadi ya nggak sih? Iya. Berdampak juga pada citra korporasi ya nggak sih Om? Iya. Ketika Om misalkan berbuat hal yang tidak baik atau melanggar norma, kan berdampaknya bisa kemana-mana ya Om? Iya, apalagi pas postingnya pakai seragam gitu kan. Citra keluarga Om jadi jelek, Iya. citra korporasi jadi jelek ya nggak sih gitu. Ya dan itu saya sepakat sih, mungkin kita semua ya, pelajaran buat kita semua bahwa ya harus pandai mengerem dalam tanda kutip ya, bahwa bagaimana cara bermedia sosial yang bijak gitu ya Om ya. Iya. Oke Om, ada tips nggak nih Om? Kan Om udah bersosial media spesialis nih gua anggap ya. Om udah berapa lama sih bekerja di bidang media sosial Om? 2013. 2013, berarti sekarang 2021, berarti sekitar 8 tahun ya Om? Iya. 8 tahun berkecimpung di sosial media. Nah, ada tips nggak Om kira-kira supaya kita semua
termasuk gua juga bisa bermedia sosial. Karena gua tuh bukan orang yang gampang posting Om ya. Gua nih jarang banget posting Om di media sosial, jarang banget posting gitu. Tips kira-kira supaya kita bisa nyaman bermedia sosial, supaya kita tidak berdampak pada yang tadi negatif-negatif itu Om. Apa sih yang harus kita lakukan Om ketika kita sudah mau nyemplung di media sosial Om? Yang pertama itu kita harus mengetahui dulu undang-undang ITE. Wah, repot juga ya, kita harus baca undang-undang nih. Kalau yang nggak ngerti undang-undang repot juga nih. Ya itu, ya minimal kita tahu lah do and done-nya. Kalau kalau pegang akun perusahaan itu kita harus tahu lah do and done-nya apa. Gitu. Yang kedua kita dalam membuat konten atau menyebarkan konten ya kita pelajari juga itunya, ilmunya, ada Google Analytics-nya, SEO-nya segala macamnya. Oke. Itu mungkin itu kepentingan untuk menghasilkan cuan kali ya. Ya untuk keamanan juga atau terus menu-menu di media sosial kita harus ketahui juga. Ada setting publiknya, setting privacy-nya gitunya. Gitu. Terus ini tuh akan bisa ke siapa aja, hanya ke teman kah ataukah hanya circle terdekat kita aja ada gitu. Kita pingin tidak diketahui oleh orang itu, kita ada menunya juga. Jadi begitu, kita harus mengetahui platformnya. Kita mengetahui platformnya, yang tadi kita juga mengetahui aturan yang ada di media sosial, ya di undang-undangnya, apa yang tidak boleh, apa yang masih aman gitu. Begitu. Om, apa nih yang kira-kira mau Om sampaikan terkait media sosial nih? Ini buat follower Hardige atau buat subscriber Hardige, apa sih Om yang mau Om sampaikan, hal-hal penting atau do and done yang berhubungan dengan bersosial media? Jadi yang pertama itu kalian harus bisa membedakan mana dunia maya, mana dunia nyata. Yang kedua, harus bijak dalam media sosial. Kita harus mengetahui aturan-aturannya dan kita harus mengetahui isi platformnya. Gitu. Yang ketiga itu amanin itu akunnya. Akun media sosial jangan sampai dihack gitu. Itu yang penting. Oke, keamanan data lah ya gitu ya. Iya, keamanan datanya. Oke, Om, thank you banget ya udah mampir di YouTube gua, udah ngobrol-ngobrol soal sosial media, cukup mencerahkan ya buat gua, terutama yang jarang-jarang posting di sosial media, dan mudah-mudahan juga bisa bermanfaat buat teman-teman yang sudah nyemplung punya akun sosial media, harus siap dengan segala konsekuensinya gitu ya Om ya. Iya. Jadi ya semuanya, apapun yang ada di tangan manusia itu tergantung manusia yang menggunakannya, betul nggak? Ya, betul. Sebagus apa, secanggih apanya teknologi, sebagus atau secanggih apapun teknologi, semuanya balik lagi kepada orang yang menggunakannya. Ya Om, bisa bagus, bisa jelek ya tergantung dari manusia yang menggunakannya. Jadi buat kalian-kalian ya jadilah pengguna media sosial yang bijak ya, yang bisa bermanfaat bagi semua orang dan juga buat lu pribadi tentunya gitu ya. Om, terima kasih buat sharing-sharingnya. Thank you udah mampir di YouTube Hardige. Oke, teman-teman, sampai di sini video gua. Jangan lupa buat like, komen, dan share channel YouTube Hardige. Sampai ketemu di video gua berikutnya. Oke, bye. Thank you.